Shalom, damai di hati, puji Tuhan berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang Wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12 dalam tema hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami menikmati firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, isilah bejana-bejana yang kosong dengan firman-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Yesaya 52 ayatnya yang ke-13 sampai 53 ayatnya yang ke-12 dalam perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dihina, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makannya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya.
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita sementara ada dalam perayaan minggu-minggu sengsara. Ada 6 minggu sengsara yang akan kita rayakan atau kita lewati. Sesudah itu kita akan masuk atau merayakan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Nah, selama minggu-minggu sengsara ini kita menghayati bagaimana kesengsaraan, penderitaan, via dolorosa yang dialami, yang dirasakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Yesus, dia bukan saja menderita fisik, tapi menderita batin. Karena dia dikhianati. Sangat-sangat berat, saudara. Bahkan secara fisik, Yesus dia dipukul, dia ditinju, dia dicambuk, dia diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dimakamkan, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan semua dosa kita manusia, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Karena Yesus benar-benar Allah. Allah yang datang menjumpai manusia, sekalipun dia harus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, tapi dia rela menanggung semuanya untuk supaya saya dan saudara diselamatkan. Nah, karena itu saudara, bersyukur kita atas karya selamat, karya agung yang sudah Tuhan kerjakan bagi dunia dan bagi seluruh umat manusia. Nah, saudara yang kekasih, saat ini kita dalam pembacaan melalui kitab Yesaya. Nah, Yesaya dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan suara kenabian, suara profetis kepada bangsa Israel. Dengan lantang, dengan tegas, dengan keras, Yesaya menyampaikan suara Tuhan supaya bangsa Israel mengalami pembaharuan hidup, mengalami pertobatan, mengalami pemulihan. Ada hal yang baru yang bisa dialami oleh bangsa Israel karena mereka telah berbuat dosa dan kesalahan kepada Tuhan yang begitu besar. Sehingga kita melihat, saudara, kitab Yesaya ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga ada Yesaya yang pertama, Proto Yesaya, kedua Deutero Yesaya, ketiga Trito Yesaya. Dan bagian kita ini di pasal 52 dan 53 adalah Yesaya yang ketiga. Trito Yesaya, sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Mengapa mereka dibuang? Karena dosa dan kesalahan mereka begitu menumpuk, sehingga Tuhan harus menggembleng, memproses mereka, supaya mereka sadar akan keberdosaan mereka dan mau bertobat, hidup kembali, setia dan taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita ini adalah hamba yang menderita. Nah, saudaraku, ada 2 konotasi hamba di sini. Pertama, hamba itu menunjuk kepada bangsa Israel sendiri, bangsa yang menderita. Setelah sekian tahun mereka ada dalam pembuangan, mereka terpuruk, menderita, dibuang di negeri orang. Tetapi pada akhirnya dengan kasih Tuhan, mereka dipulihkan, mereka diselamatkan. Ada sisa Israel yang kembali untuk membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur, tembok-temboknya yang hancur, bahkan bait Allah yang menjadi kebanggaan yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel akibat dosa mereka. Nah, karena itu mereka sangat menderita, saudara. Dan kedua yang mau dikatakan hamba yang menderita ini tertuju kepada hamba yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang rela mati, yang rela menderita, menanggung dosa kita. Karena itu saudara, dikatakan di ayat 4 pasal 53, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi penyakit kita, dosa-dosa kita manusia yang ditanggung oleh Tuhan Allah.
sehingga dia harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu menunjuk pada Yesus Kristus yang pada akhirnya menderita karena dosa kita, pemberontakan kita, karena kesalahan kita. Bahkan di ayat 13 pasal 52 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itulah Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang disanjung, karena Yesus adalah Allah. Tapi juga bagi bangsa Israel ketika ada pertobatan, ketika mereka berbalik sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Nah, itulah hamba yang menderita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Artinya bahwa hamba dalam bahasa Ibrani ebed, yang disebut dengan hamba Tuhan, hamba Allah, ebed Yahweh. Walaupun memang seringkali hamba Tuhan itu selalu berkonotasi kepada pelayan Tuhan yang memberitakan firman, diaken, penatua, guru agama, pendeta, para pelayan Tuhan. Tetapi sesungguhnya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan yang siap menderita, ebed Yahweh. No? Walaupun disadari saudara, semua orang rasanya tidak suka menderita, tidak suka ada dalam lembah penderitaan. Karena menderita itu ibarat hal yang sangat menyakitkan. Artinya menderita itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Sakit, tersakiti saudara. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, menderita batin, menderita fisik. Itu adalah suatu situasi yang tidak disukai oleh semua manusia. Namun ingat saudara, Yesus telah merasakan, telah mengalami penderitaan. Karena itu Yesus tahu bagaimana penderitaan. Yesus tahu, Yesus kenal setiap pribadi kita. Sehingga Tuhan pun dia tahu sejauh mana kita tahan dalam penderitaan. Sampai di mana kekuatan kita, kesabaran kita menghadapi penderitaan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaan, menderita sekali lagi tidak disukai oleh semua orang. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan kita lewati. Supaya manusia sadar akan keterbatasan. Manusia sadar jati diri bahwa kita ini saudara adalah ciptaan yang harus mengakui otoritas Tuhan, kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh atas kita manusia karena kita dijadikan oleh Tuhan. Manusia kalau tidak lagi mengalami penderitaan, manusia akan menjadi Tuhan kecil yang suka menjudge bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling kuat, paling jago, paling pinter, dan paling segalanya. Sehingga menjudge orang lain tidak ada apa-apanya. Tapi dengan penderitaan saudara, dengan kesusahan, dengan pergumulan yang Tuhan izinkan kita lewati, maka kita akan sadar betapa lemah, betapa terbatasnya kita, betapa tidak mampunya kita. Sehingga kita punya power. Dan power, kekuatan kita adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan bahkan kematian kita. Nah, karena itu saudara, penderitaan yang kita alami itu seizin Tuhan. Bahkan penderitaan, pergumulan, problem, Tuhan izinkan kita lewati agar supaya kita menjadi kuat. Karena dikatakan juga penderitaan ini adalah ujian. Sehingga kalau orang mau naik level lebih dewasa dalam iman, diuji lewat penderitaan. Sama dengan anak SD kelas 6 mau masuk SMP, SMA harus melewati ujian akhir. Maka itulah juga kita saudara, apakah kita kuat? Apakah kita tahan? Apakah kita sabar menghadapi penderitaan? Kalau kita kuat, sabar, tahan berarti level meningkat. Naik tingkat kedewasaan iman kita. Kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan Allah. Sebab itu saudara, ketika kita ada dalam penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita menghadapi setiap problem kehidupan. Jangan menyerah.
Jangan putus asa saudara, jangan mundur. Tapi kita terobos setiap tantangan kehidupan. Sebab ketika kita setia, ketika kita tahan uji, kita akan keluar sebagai pemenang. Sebab saudara, tidak ada sukses tanpa proses. Selalu sukses itu lewat proses. No? Orang jadi sarjana kan harus ada dasar. No? Mulai dari sekolah dasar tentunya. SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi. No? Menjadi seorang sarjana yang berkualitas. Artinya kesuksesan, keberhasilan kita itu tidak didapat secara instan. Tapi melewati semua tahapan proses yang diizinkan Tuhan supaya kita memahami arti sesungguhnya kehidupan ini saudara. Sebab orang kalau senang terus rasa tuh susah. Orang pasti lupa daratan, lupa Tuhan. Tapi karena mengalami kesusahan, diingatkan supaya orang nyandak jadi angkuh, tidak sombong. Sebab orang kalau dia sukses tanpa hal-hal yang membuat dia sakit hati, menderita, bisa saja dia merasa bahwa ada di awan-awan, padahal di atas awan masih ada langit. Karena memang salah satu sifat manusia adalah angkuh dan sombong, suka pandang enteng orang lain. Tapi dengan saudara tahapan-tahapan kehidupan, proses yang dialami, terkadang saudara kita harus menangis, menitikkan air mata. Karena begitu berat penderitaan. Bahkan ada orang yang berdoa senyandak lagi dengan kata-kata. Tidak lagi berdoa dengan perkataan. Tapi berdoa lewat air mata. Karena begitu beratnya, pahitnya, susahnya beban hidup yang dialami. Tapi Tuhan melihat saudara. Tuhan tahu seberapa mampu kita menghadapi. Ada banyak persoalan hidup. Ada rumah tangga yang bergumul, suami bergumul dengan istri, istri bergumul karena ulah suami, orang tua bergumul karena ulah anak-anak. Bahkan dalam pergumulan pelayanan juga sebagai hamba Tuhan, dalam pergumulan masalah pekerjaan, usaha, bisnis, dan apa saja saudara, Tuhan izinkan kita lewati. Bergumul karena duka cita, karena masalah-masalah yang lain. Tapi percaya bahwa ini semua mengingatkan kita supaya kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berkeyakinan kepada Tuhan. Karena kita percaya mujizat Tuhan pasti kita alami. Keajaiban Tuhan akan kita rasakan ketika kita sabar, kuat dan tekun di dalam Tuhan. Yesus saja sudah mengalami begitu sabar, begitu setia, begitu taat. Yesus menghadapi gumul hidup via dolorosa. Maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus kuat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan kita setia dan penuh keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kita yakin itu saudara. Karena itu hamba yang menderita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Siapapun kita saudara. Kita dihadapkan dengan kenyataan hidup. Apalagi di dunia modern sekarang ini. Kadangkala saudara, keinginan yang lebih banyak dari kebutuhan, sehingga menuntut kita bekerja keras, menuntut kita untuk tekun dan setia dalam apa yang kita harapkan, tapi juga apa yang kita perjuangkan. Tapi kita percaya saudara, Tuhan tetap memelihara kita, menjaga, melindungi kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani, apalagi kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan tidak menutup mata dengan apa yang kita rasakan. Tuhan tidak pernah menutup telinga dengan apa yang kita doakan. Bahkan ketika kita menangis pun air mata kita ditampung Tuhan di kirbatnya Tuhan. Sehingga ada jawaban dari apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli. Asalkan kita tetap setia. Tapi bukan berarti kita jadi pesimis atau cuma berdoa-berdoa tanpa berusaha. Doa dan usaha, doa dan kerja, itu adalah hal yang sangat penting. Karena Tuhan sudah beri hikmat bagi kita, bagaimana memanage kehidupan, bagaimana kita mengatur strategi, agar supaya kita bisa berjalan maju. Karena hidup ini tidak jalan di tempat, hidup ini tidak jalan ke belakang, tapi hidup ini berjalan ke depan. Kita harus punya semangat saudara. Jangan kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Jangan lost kontak dengan Tuhan. Tapi kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
agar supaya saudara kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah provider. Dia penyedia berkat dalam setiap jeri juang usaha dan doa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan menyerah saudara. Terobos tantangan, terobos setiap kenyataan yang pahit yang membuat kita menangis dan menderita. Karena kita yakin kita akan keluar sebagai pemenang. Asalkan kita taat, setia kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan merasa hebat. Anak-anak muda jangan rasa hebat. Lebih pandai dari orang tua. Karena yang pasti bahwa setiap kita sudah diberikan skill, kecakapan oleh Tuhan, talenta oleh Tuhan. Kembangkan itu semua di kenyataan dunia sekarang ini, agar supaya kita bisa menikmati kebahagiaan. Karena sekali lagi Tuhan tahu siapa kita, keadaan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Ketika saat ini engkau menangis dengan masalah rumah tangga atau problem hidup yang begitu menekan, pahit dan berat, lihat ke atas saudara. Lihat ke atas ada Tuhan. Bahkan ada ungkapan mengatakan kalau melihat ke depan itu terasa berat, melihat ke belakang juga berat karena ada luka. Maka lihatlah ke atas. Lihat Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Tuhan. Yang melihat kita juga, yang memahami situasi dan kondisi kita. Tuhan yang tahu penderitaan dan kesengsaraan kita. Dan dalam kesetiaan, ketaatan, kesabaran, pasti kita akan dimenangkan oleh Tuhan, menerima mahkota kemuliaan. Bahkan sebagaimana yang kita baca tadi, kita akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Artinya, kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh disampaikan. Maka diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti, tapi Tuhan pakai media sosial YouTube, tapi juga FB untuk dapat menjangkau banyak orang, mendengarkan firman-Mu, terberkati, merasa kuat ketika ada dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu, yang menonton video ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Juga saya berharap Bapak Ibu bisa nonton FB Pro Tirsa Tairas dan dengarkan motivasi-motivasi hidup di dalamnya. Tuhan memberkati.